khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan bahas tentang dasar hukum tajwid, yaitu nun mati atau tanwin. Di dalam ilmu tajwid, apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf hijaiyah mempunyai empat hukum. Ya. Yang pertama yaitu ada izhar halqi, dan yang kedua ada idgham bihunah, idgham bilahunah, ketiga ada ikhfa, dan yang terakhir ada iklab. Kita bahas izhar halqi dulu ya. Izhar halqi secara bahasa, izhar mengandung makna memperjelas atau menerangkan, dan halqi menurut bahasa artinya tenggorokan atau kerongkongan. Adapun arti izhar halqi secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa dengung atau ghunah. Adapun huruf-hurufnya izhar halqi, yang pertama ada hamzah, yang kedua ada ha, yang ketiga ada ha, yang keempat kha, kelima ain, dan yang terakhir ghain. Terkumpul pada lafaz hamzun faha'u summa ainun ha'u muhmalataini summa ghainun kha'u. Hamzun faha'u summa ainun ha'u muhmalataini summa ghainun kha'u. Nah, itu syairnya ya, baitnya. Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. Ini contohnya, yang pertama alif mati. Nah, kita bahas tentang izhar halqi dulu ya. Untuk video selanjutnya nanti kita bahas tentang ikhfa, tentang iklab, tentang idgham bihunah atau idgham bilahunah. Saya rasa terlalu panjang ya videonya kalau kita bahas semuanya. Kita bahas untuk yang pertama yaitu izhar halqi. Untuk contoh yang pertama yaitu nun mati bertemu dengan alif atau bertemu dengan hamzah. Contohnya man amana. Tidak boleh membaca mang amana, tidak boleh. Yang jelas man amana, bacanya yang jelas. Nun mati bertemu dengan alif ya, atau hamzah. Dan yang kedua tanwin, yaitu tanwin di sini berlaku untuk tanwin fathah tanwin, kasroh tanwin, ataupun dhammah tanwin ya. Dan yang saya contohkan di sini hanya kasroh tanwin saja ya, yaitu min ummatin ajalaha. Nggak boleh ummatin ajalaha, tidak boleh ya. Umpamanya di tak marbuto itu huruf dhammah tanwin atau fathah tanwin, nah itu sama aja. Di sini saya contohkan cuma satu aja, mengaplikasikan di Al-Quran sama ya, yaitu tentang kasroh tanwin, fathah tanwin, dhammah tanwin. Apabila bertemu dengan alif maka dibaca izhar halqi. Dan yang kedua ada ha di bawah itu. Ha yang pertama contohnya yang nun mati, in huwa, bacanya jelas, tidak boleh ing huwa, jelas in huwa. Apabila ada nun mati bertemu dengan ha maka dibaca jelas. Nah, itu yang nun ya. Yang kedua contohnya yang tanwin, ayatun hadza. Nah, kalimat tun di situ jelas ayatun, tidak boleh membaca ayatung. Nah, jelas ya. Nah, sama dengan kasroh tanwin ataupun fathah tanwin. Selanjutnya ha di sini contoh yang pertama nun mati bertemu dengan ha, contohnya min hasanatin. Nah, min hasanatin jelas tidak boleh membaca min hasanatin. Nun mati bertemu dengan ha, yaitu huruf izhar halqi, dibaca jelas. Begitu juga dengan dhammah tanwin, fathah tanwin maupun kasroh tanwin bertemu dengan huruf ha maka dibaca jelas. Contohnya wallahu ghafurun halim. Ghafurun tidak boleh membaca ghafurung ya, jelas wallahu ghafurun halim. Dhammah tanwin bertemu dengan ha, kasroh tanwin bertemu dengan ha, ataupun fathah tanwin bertemu dengan huruf ha maka dibaca izhar halqi. Jelas ya. Untuk selanjutnya yaitu kha.
kho di sini contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan kho. Min khoiri, tidak boleh membaca min khoiri. Izhar halqi, jelas ya. Izhar artinya jelas, halqi adalah makhraj yang keluar dari tenggorokan. Jadi halqi itu tenggorokan. Ada 6, hamzah, ha, kho, ain, ghain. Terkumpul pada lafaz hamzun faha, summa ainun ha'u, muhmalataini, summa ghainun kha'u. Contohnya min khairi, tidak boleh min khairi. Adapun yang fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhammah tanwin, yaitu contohnya yauma idin khosyi'ah. Nah, yauma idin tidak boleh membaca yauma idzin, itu salah ya. Yang selanjutnya yaitu ain, contoh yang pertama nun mati, min ilmi. Nah, min jelas, min di sini nun mati bertemu dengan huruf ain. Ain hurufnya izhar halqi, dibaca jelas. Selanjutnya untuk yang tanwin, ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, yun di sini dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain dibaca jelas, izhar halqi. Berlaku untuk ghaniyun, berlaku untuk fathah tanwin maupun untuk kasroh tanwin. Jelas ya. Yang terakhir yaitu ghain. Ghain contohnya yang pertama nun mati bertemu dengan huruf ghain. Contohnya min ghillin. Min tidak boleh membaca min ghilli ya. Nun mati bertemu dengan huruf ghain maka dibaca izhar halqi atau dibaca jelas. Yang terakhir contohnya azizun ghafur. Nah, azizun di sini dibaca jelas ya, yaitu dhammah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Nah, itu contoh-contohnya ya. Mudah-mudahan jelas. Dari yang pertama yaitu hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat kho, yang kelima ain, dan yang terakhir ghain. Baitnya atau syairnya yaitu hamzun faha, summa ainun ha'u, muhmalataini, summa ghainun kha'u. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa nanti like, subscribe video saya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Itu saja ya, mudah-mudahan manfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.